Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama Ibu Eka Indriana, mahasiswa PPL dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Alhamdulillah, dalam video pembelajaran kali ini kita masih dapat belajar bersama secara daring, yang mana kali ini kita akan melanjutkan materi pada bab genetika, yaitu pada subbab dihibrid. Sebelum kita membahas materi dihibrid, sebagai pengantar kita akan mengulang pembahasan materi sebelumnya. Apakah anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan genetika? Ya, genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang hereditas atau pewarisan sifat. Dalam genetika ini terdapat hukum pewarisan sifat, yang mana hukum ini ditemukan oleh bapak genetika, yaitu Gregor Johann Mendel. Hukum pewarisan sifat ini dinamakan dengan hukum Mendel, yaitu ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, yang mana hukum Mendel 1 adalah hukum segregasi atau pemisahan secara bebas. Dalam hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid. Untuk hukum Mendel 2 yaitu hukum asortasi atau penggabungan secara bebas. Dalam hukum ini berlaku persilangan dihibrid, trihibrid, dan lain sebagainya. Lalu ada istilah dalam genetika, yaitu ada sel haploid dan diploid, ada homozigot, heterozigot, hibrid, gen dominan, gen resesif, intermediate, parental, gamet filial, fenotip, dan genotip. Selanjutnya ada cara penentuan gamet. Untuk penentuan jumlah gamet, kita menggunakan rumus 2 pangkat N, yang mana N merupakan alel heterozigot yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Contohnya, A besar, A kecil. A besar itu adalah gen dominan dan A kecilnya gen resesif. Untuk contoh penentuan jumlah gametnya, di sini ada A besar, A kecil. Itu ada berapa alel heterozigotnya? Ya, ada 1. Kita masukkan rumusnya 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. N bernilai 1 karena hanya memiliki 1 alel heterozigot, itu A besar, A kecil. Untuk contoh yang kedua, ada A besar, A kecil, B besar, B kecil, itu ada berapa? Masukkan rumusnya 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2. Nah, di sini A besar, A kecil, B besar, B kecil ini memiliki 2 alel heterozigot, yaitu ada A besar, A kecil, 1 alel, B besar, B kecil, 1 alel heterozigot, yaitu diperoleh hasilnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya untuk jenis penentuan jenis gamet, ini ada contoh A besar, A kecil, gamet terdiri dari 2 jenis, yaitu ada A besar dan A kecil. Nah, untuk yang contoh kedua ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. Gametnya terdiri dari berapa? Ya, ada 4, yaitu A besar kemungkinan berpasangan dengan B besar, yaitu A besar, B besar. A besar kemungkinan berpasangan dengan B kecil, ada A besar, B kecil. A kecil kemungkinan berpasangan dengan B besar, dan A kecil berpasangan dengan B kecil. Jadi ada 4 gamet, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, di sini ada hibrid. Hibrid merupakan perkawinan antara 2 individu yang memiliki sifat beda. Ada beberapa hibrid, yaitu ada monohibrid, dihibrid, dan trihibrid. Nah, selanjutnya ada fenotip dan genotip. Fenotip merupakan sifat keturunan yang tampak yang dapat diamati oleh panca indera. Misalnya warna bunga merah, rambut keriting, buah rasa manis, pahit, dan lain sebagainya. Lalu ada genotip. Genotip merupakan sifat keturunan yang tidak tampak, biasanya ditulis dengan simbol huruf. Nah, untuk sifat yang dominan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya M besar, M besar. Untuk yang sifat resesif ditulis dengan huruf kecil, M kecil, M kecil. Untuk cara menentukan genotip pada suatu individu, kita bisa mengambil huruf awalnya. Contohnya buah mangga manis. Nah, huruf kita ambil genotipnya huruf M besar. Huruf M besar ini diambil dari awal huruf manis. Nah, untuk cara penyusun genotip dari perkawinan silang gamet, itu cara yang benar ada di kotak merah, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil itu untuk yang heterozigot. Untuk yang A besar, B besar, B besar itu untuk yang homozigot. Yang di kotak biru itu merupakan cara menyusun genotip yang salah. A besar, B besar, A kecil, B kecil. Nah, sebagai catatan, untuk menyusun genotip itu dimulai dari yang dominan. Untuk yang heterozigot, A besar A kecil lebih dominan daripada B besar B kecil. Lalu untuk yang homozigot itu A besar lebih dominan daripada B besar B besar.
Selanjutnya ada cara membaca sifat fenotip. Nah, di sini ada papan catur dari hasil persilangan gamet sebagai catatan untuk gen T besar untuk tanaman tinggi, T kecil untuk tanaman rendah, M besar untuk tanaman manis, dan M kecil untuk tanaman masam. Yang mana genotip yang selalu menunjukkan homozigot resesif terletak pada tabel 4, 7, 10, dan 13, yaitu T besar, T kecil, M besar, M kecil. Nah, T besar lebih dominan daripada T kecil, M besar lebih dominan daripada M kecil. Jadi, untuk genotip T besar, T kecil, M besar, M kecil itu adalah tinggi, manis. Sedangkan untuk yang homozigot itu ada T besar, T besar, M besar, M besar. Sifat fenotipnya itu tinggi, manis. Sedangkan untuk yang homozigot resesif itu ada T kecil, T kecil, M kecil, M kecil. Itu adalah tanaman rendah, masam. Nah, begitupun seterusnya. Contohnya untuk yang kotak 11, nomor 11 itu T kecil, M besar genotipnya. Nah, sifat fenotipnya T kecil itu apa? Ya, tanaman rendah, M besar itu tanaman manis. Jadi, sifat fenotip dari T kecil, M besar itu tanaman rendah, manis. Nah, selanjutnya ada perbandingan F2. Pada persilangan monohibrid menghasilkan rasio fenotip F2 yaitu 3:1. Sedangkan rasio genotip F2-nya menghasilkan 1:2:1. Begitupun dengan persilangan intermediate yang masih termasuk dalam persilangan monohibrid. Tetapi di intermediate ini sifat kedua induknya sama-sama kuat atau sama-sama dominan sehingga menghasilkan rasio fenotipnya 1:2:1. Dan rasio genotip F2-nya masih sama seperti pada persilangan monohibrid. Pada persilangan dihibrid, perbandingan rasio fenotip F2-nya menunjukkan 9:3:3:1, di mana 9 merupakan induk 1, 3:3 merupakan hasil persilangan kedua induk, dan 1 merupakan induk 2. Kegunaan dari perbandingan ini adalah untuk menghitung kemungkinan muncul F2 dari persilangan tersebut. Nah, bagaimana cara menghitung kemungkinan muncul F2? Itu kita dapat menggunakan rumus jumlah induk yang dicari per jumlah seluruh kotak dikali 100%. Misalnya, yang ditanya itu fenotip dominan induk 1. Maka cara menghitung kemungkinan muncul F2-nya, kita masukkan rumus jumlah induk yang dicari. Induk 1 itu tadi kan 9 per jumlah seluruh kotak dari persilangan dihibrid itu kan ada 16 dikali 100%, hasilnya 56,25%. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya ada perbandingan genotip. Untuk yang homozigot dominan itu ada A besar yang kemungkinan berpasangan dengan B besar itu kemungkinan muncul 1, dan A besar kemungkinan berpasangan dengan B besar B kecil, hasilnya A besar B kecil kemungkinan munculnya 2. A besar berpasangan dengan B kecil itu kemungkinan munculnya 1. Homozigot resesif ada A besar A kecil, heterozigot ada A kecil. Nah, masih ingatkah anak-anak pada persilangan monohibrid yang telah kita bahas? Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda, yang mana diperoleh hasil F1 muncul fenotip sama persis seperti induknya, atau induk dominan induk 1. Maka persilangan ini bersifat monohibrid dominan, seperti pada contoh persilangan bunga mawar berwarna merah, M besar, merupakan induk dominan atau induk 1 dengan bunga mawar putih, M kecil yang merupakan induk resesif atau induk 2. Karena sifat dominan akan menutupi sifat resesif, sehingga pada persilangan monohibrid dominan, F1 akan memiliki sifat fenotip yang sama dengan induknya. Nah, seperti ini contoh persilangannya. Bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih. F1-nya 100% bunga berwarna merah. Untuk F2-nya diperoleh rasio fenotip dan genotipnya berapa? Iya, rasio atau perbandingan genotipnya ada M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Jadi rasio fenotipnya ada 1:2:1. Untuk M besar itu homozigot dominan, M besar M kecil heterozigot, dan M kecil homozigot resesif. Untuk rasio atau perbandingan fenotipnya ada merah 3 banding putih 1. Jadi perbandingan fenotipnya ada 3:1.
Nah, untuk yang persilangan intermediate itu merupakan persilangan kombinasi atau gabungan dari kedua induknya. Diperoleh hasil F1 muncul sifat fenotip berbeda dari kedua induknya, maka persilangan ini bersifat intermediate. Seperti pada contoh persilangan bunga mawar merah M besar merupakan induk 1 atau induk dominan dengan bunga mawar putih M kecil yang merupakan induk 2 atau induk dominan juga. Karena kedua induk tersebut memiliki sifat yang sama-sama kuat atau sama-sama dominan, sehingga F1-nya akan muncul sifat yang berbeda dari kedua induknya, yaitu berwarna merah muda M besar M kecil. Nah, seperti ini contoh persilangannya. Ada bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih menghasilkan 100% F1-nya mawar merah muda, karena si bunga mawar merah dan bunga mawar putih ini memiliki sifat yang sama-sama kuat, sama-sama dominan. Untuk hasil F2-nya diperoleh rasio fenotip dan genotipnya berapa? Ya, rasio atau perbandingan fenotipnya ada merah itu 1, merah muda 2, dan putih 1. Jadi, perbandingan fenotipnya ada 1:2:1. Untuk perbandingan genotipnya masih sama pada persilangan monohibrid, yaitu M besar 1, M besar M kecil 2, dan M kecil 1. Jadi, perbandingan genotipnya ada 1:2:1. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi persilangan dihibrid. Apakah anak-anak tahu apa itu persilangan dihibrid? Ya, persilangan dihibrid merupakan persilangan yang melibatkan dua sifat beda. Persilangan dihibrid ini termasuk dalam hukum Mendel II atau hukum berpasangan secara bebas. Nah, ini di sini ada biji bulat kuning sebagai contohnya dan biji kisut hijau. Yang mana dua sifat beda, yaitu bentuknya bulat itu satu sifat. Nah, warnanya kuning itu sifat 2. Jadi dua sifat beda, bulat kuning dan kisut hijau, yaitu bentuk biji dan warna biji. Langsung saja kita masuk pada contoh persilangan dihibrid. Di sini ada contoh perkawinan silang pada tanaman kacang ercis berbiji bulat kuning homozigot B besar K besar dengan kacang ercis berbiji keriput B kecil K kecil, di mana B besar untuk gen biji bulat, B kecil untuk gen biji keriput, K besar untuk gen biji kuning, K kecil untuk gen biji hijau. Tentukan F2-nya serta berapa persen kemungkinan muncul F2-nya. Nah, terus kita tentukan gamet T1-nya untuk parental B besar K besar, itu ada gametnya B besar K besar. Untuk yang B kecil K kecil, gametnya B kecil K kecil. Lalu disilangkan hasil F1-nya, yaitu ada B besar B kecil K besar K kecil. Di sini untuk fenotipnya merupakan kacang ercis biji bulat berwarna kuning. Mengapa? Karena B besar lebih dominan daripada B kecil dan K besar lebih dominan daripada K kecil. Untuk B besar tadi merupakan gen biji bulat dan K besar merupakan gen dari biji kuning. Jadi fenotipnya itu biji bulat berwarna kuning. Selanjutnya kita tentukan P2-nya, yaitu ada B besar B kecil K besar K kecil dan B besar B kecil K besar K kecil. Lalu kita tentukan gamet P2-nya, yaitu ada B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Anak-anak semua sudah paham ya bagaimana cara menentukan gamet. Nah, tadi di awal materi sudah kita pelajari. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam menentukan nilai F2, maka dilakukan dengan persilangan menggunakan papan catur sebagai berikut. Ini ada, kita masukkan gametnya tadi, kita lakukan perkalian silang. Ada B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, dan B kecil K kecil. Kita silangkan dengan B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, B kecil K kecil. Nah, kita lakukan silangan berurutan. Dari mulai B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar, itu menghasilkan B besar K besar K besar. B besar K besar disilangkan dengan B kecil K besar, menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil. B besar K besar disilangkan dengan B besar K kecil, menghasilkan B besar K besar K kecil. B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil, menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil.
Lalu B kecil K besar disilangkan dengan B besar K besar menghasilkan B besar B kecil K besar K besar. B kecil K besar disilangkan dengan B kecil K besar menghasilkan B kecil K besar K besar. B kecil K besar disilangkan dengan B besar K kecil menghasilkan B besar K besar K kecil. B kecil K besar disilangkan dengan B kecil K kecil menghasilkan B kecil K besar K kecil. B besar K kecil disilangkan dengan B besar K besar menghasilkan B besar K besar K kecil. B besar K kecil disilangkan dengan B kecil K besar menghasilkan B besar K besar K kecil. B besar K kecil disilangkan dengan B besar K kecil menghasilkan B besar K kecil K kecil. B besar B kecil disilangkan dengan B kecil K kecil menghasilkan B besar K kecil K kecil. B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K besar menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil. B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K besar menghasilkan B kecil K besar K kecil. B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K kecil menghasilkan B besar K kecil K kecil. Dan yang terakhir B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil menghasilkan B kecil K kecil. Di sini diperolehlah fenotipnya. Untuk yang fenotip bulat kuning di sini ada 9. Untuk yang bulat hijau ada 3 dan keriput kuning ada 3, keriput hijau ada 1. Untuk cara membaca sifat fenotip dari genotip hasil persilangan gamet sudah kita pelajari tadi ya. Untuk yang homozigot itu B besar K besar itu berarti B untuk yang sifat bulat, K untuk yang kuning. Berarti sifat fenotipnya yaitu bulat kuning. Nah, begitupun seterusnya. Perlu diingat bahwa B besar lebih dominan daripada B kecil dan K besar lebih dominan daripada K kecil. Karena sifat dominan itu adalah sifat yang paling banyak muncul. Dan B kecil dan K kecil itu merupakan sifat yang resesif. Jadi, sifat resesif akan terkalahkan jika berpasangan dengan sifat dominan. Nah, dari hasil persilangan tadi, berapa rasio fenotip dan genotipnya? Untuk rasio genotipnya itu B besar K besar ada 1. Bisa anak-anak lihat pada tabel papan catur, persilangan papan catur tadi ya. B besar K besar K kecil ada 2. B besar B kecil K besar ada 2. B besar B kecil K besar K kecil itu ada 4. B besar K kecil ada 1. B besar B kecil K kecil ada 2. B besar B kecil K besar ada 1. B kecil K besar K kecil ada 2. B kecil K kecil ada 1. Jadi rasio genotipnya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Untuk rasio fenotipnya, bulat kuning itu ada 9, bulat hijau ada 3, keriput kuning ada 3, keriput hijau ada 1. Jadi rasio fenotipnya ada 9 banding 3 banding 3 banding 1. Lalu bagaimana cara menghitung kemungkinan persen kemunculan F2-nya? Nah, di sini dengan rumus jumlah induk yang dicari per jumlah seluruh kotak dikali 100%. Nah, jumlah induk misalnya induk 1 itu ada 9 per jumlah seluruh kotak ada 16 dikali 100%, hasilnya 56,25%. Untuk 3 banding 3 itu adalah hasil dari persilangan kedua induk. 3 per 16 dikali 100% sama dengan 18,75%. Yang ketiga, 3 per 16 dikali 100% sama dengan 18,75%. Selanjutnya untuk 1 merupakan induk 2. 1 per 16 dikali 100% hasilnya 6,25%. Jika semua kemungkinan itu dijumlahkan, seluruhnya akan menghasilkan 100%, yaitu 56,25 ditambah 18,75 ditambah 18,75 ditambah 6,25. Hasilnya 100%. Itulah tadi materi kita tentang persilangan dihibrid. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar.